Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maria Angelina Zaluku akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Pengembangan Polimer Inclusion Beads Mikro untuk Ekstraksi Lanthanum. Logam tanah jarang atau LTJ telah menjadi komponen tak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Unsur-unsur seperti lanthanum misalnya memiliki peran vital sebagai aditif dalam pembuatan kaca berkualitas tinggi, katalis untuk berbagai reaksi industri, serta komponen kunci dalam baterai isi ulang atau magnet permanen. Hal ini menjadikan permintaan LTJ terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Namun, eksplorasi sumber daya alam dengan proses penambangan dan pengolahan LTJ seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, mulai dari kerusakan habitat hingga pencemaran tanah dan air. Oleh karena itu, pemisahan LTJ pada skala industri saat ini dilakukan dengan ekstraksi pelarut karena efisiensi pemisahannya yang tinggi guna memasok LTJ. Namun pemisahan ini menggunakan pelarut organik dalam jumlah besar yang berbahaya bagi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi penggunanya. Sehingga teknik pemisahan berbasis membran, yaitu PIM, diusulkan sebagai teknik yang lebih ramah lingkungan, lebih ekonomis, dan mampu memisahkan berbagai macam logam, termasuk LTJ, karena selektivitas dan stabilitasnya yang tinggi. Namun, di luar kelebihannya, PIM memiliki luas permukaan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan polymer inclusion beads atau PIPS. PIPS memiliki komponen yang sama dengan PIM, yaitu terdiri dari polimer pendukung yang dapat menahan fase cair membran, yaitu ekstraktan dan plasticizer di dalamnya. Bedanya, PIPS memiliki luas permukaan yang lebih besar yang memungkinkan ekstraksi dan ekstraksi balik lebih cepat tanpa mengurangi selektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan aplikasi PIPS untuk ekstraksi dan ekstraksi balik La3+ menggunakan DIPA sebagai ekstraktan serta membandingkan kinerja PIPS dengan PIM dalam kondisi ekstraksi yang sama. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah persiapan reagen dan larutan yang terdiri dari DIPA, PVC, PFDF-HFP, THF, NaCl, H2SO4, LaNO3, 3x6H2O, arsenazo 3, NaOH, kalium hidrogen ftalat, dan bromothymol blue serta air ionisasi. Yang kedua adalah pembuatan PIPS dilakukan dengan mencampurkan larutan PIPS yang mengandung polimer pendukung dan ekstraktan dengan larutan penghantarnya yaitu NaCl dalam asam sulfat pada sebuah konektor T. Lalu campuran tersebut terpecah menjadi tetesan-tetesan kecil di dalam tabung kapiler. Akibat perbedaan densitas antara larutan menyebabkan tetesan larutan PIPS naik melalui kolom desolvasi dan THF sebagai pelarut dalam larutan PIPS terlarut dalam larutan desolvasi sehingga terbentuklah membran PIPS yang padat. Membran PIPS yang terbentuk kemudian dipisahkan dan dicuci dengan asam sulfat untuk menghilangkan sisa-sisa garam, kemudian dikeringkan. Yang ketiga adalah pembuatan PIM dilakukan dengan menuangkan larutan campuran DIPA dan PVC dalam pelarut THF ke dalam Petri dish. Kemudian dibiarkan menguap perlahan-lahan dalam kondisi tertutup untuk memberikan membran PIM yang homogen. Setelah penguapan, membran PIM dipotong melingkar dengan ukuran tertentu. Yang keempat adalah ekstraksi dan ekstraksi balik. Dilakukan dengan mengaduk larutan dalam wadah yang khusus di mana ion logam yaitu La3+ dalam larutan umpan diikat oleh PIPS lalu dilepaskan kembali ke dalam larutan dengan menggunakan larutan asam sulfat. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yang pertama adalah optimasi kondisi pembuatan PIPS. Metode ini menghasilkan PIPS dengan ukuran yang diinginkan. Adapun hasil-hasil yang diperoleh pada grafik ini menunjukkan distribusi ukuran PIPS pada berbagai konsentrasi NaCl. Ketika konsentrasi NaCl rendah, yaitu seperti 5%, ukuran PIPS sangat bervariasi, mulai dari 20 hingga 130 mikrometer. Namun, ketika konsentrasi NaCl dinaikkan menjadi 10% atau 15%, ukuran PIPS menjadi lebih seragam dengan diameter rata-rata sekitar 90 mikrometer.
Hasil berikutnya pada gambar ini menunjukkan proses pembentukan pips secara visual. Pada konsentrasi NaCl rendah, tetesan larutan pips cenderung terpisah dan membentuk pips dengan ukuran yang tidak seragam. Sebaliknya, pada konsentrasi NaCl yang lebih tinggi, tetesan larutan pips lebih stabil dan membentuk pips yang lebih seragam. Kemudian pada gambar ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan pips, semakin besar ukuran pips yang dihasilkan. Hal ini berlaku baik untuk pips berbasis PVC maupun pips berbasis PFDF-HFP. Dalam hal ini, pips berbasis PVC diameter rata-rata meningkat dari 59,9 mikrometer menjadi 91,5 mikrometer. Selanjutnya, pada gambar ini menunjukkan semakin tinggi kandungan DIPA, semakin lama waktu yang dibutuhkan pips untuk mengendap. Selain itu, pada konsentrasi DIPA yang sangat tinggi, pips yang dihasilkan tidak stabil dan membentuk gumpalan. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi DIPA yang optimal adalah sekitar 60%, di mana pips memiliki ukuran yang seragam, bentuk yang bulat, dan permukaan yang bersih. Hasil berikutnya mengenai ekstraksi dan ekstraksi balik menggunakan pips. Pada gambar ini menunjukkan bahwa laju pengadukan minimal 985 rpm diperlukan untuk mendispersikan pips secara merata dalam larutan. Pada laju pengadukan yang lebih tinggi, tidak ada peningkatan signifikan dalam efisiensi ekstraksi. Sedangkan laju pengadukan yang rendah, pips cenderung menggumpal sehingga mengurangi luas permukaan kontak dengan larutan. Selanjutnya pada gambar ini, pada kedua gambar semakin tinggi kandungan DIPA dalam pips, semakin tinggi pula efisiensi ekstraksi dan laju ekstraksi. Hal ini menunjukkan bahwa DIPA berperan penting dalam proses ekstraksi logam. Komposisi pips dengan 60% DIPA memberikan kinerja ekstraksi terbaik, baik untuk pips berbasis PVC maupun PFDF-HFP. Pada ekstraksi balik, asam sulfat 0,3 molar terbukti efektif dalam mengekstraksi kembali La3+ dari pips. Efisiensi ekstraksi balik mencapai sekitar 92-95%, menunjukkan bahwa proses ekstraksi menggunakan pips adalah reversible. Hasil selanjutnya mengenai perbandingan kinerja ekstraksi La3+ dari pips dan PIM. Gambar ini menunjukkan bahwa pips memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar dibandingkan PIM dengan massa yang sama. Hal ini dikarenakan bentuk pips yang bulat memungkinkan kontak yang lebih luas dengan larutan, sedangkan PIM memiliki bentuk yang lebih datar. Karenanya, pips yang mengekstrak La3+ secara signifikan lebih cepat dibandingkan dengan PIM. Perhitungan menunjukkan bahwa laju perpindahan massa awal pips sekitar 4,4 kali lebih besar daripada PIM. Selain lebih cepat, pips juga mampu mengekstraksi La3+ secara lebih lengkap dibandingkan dengan PIM. Waktu yang dibutuhkan untuk mengekstraksi seluruh La3+ dari larutan menggunakan pips hanya setengah dari waktu yang dibutuhkan oleh PIM. Perbedaan kinerja antara pips dan PIM ini disebabkan oleh perbedaan morfologi permukaan dan struktur internal. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pips memiliki kinerja yang lebih unggul dan berpotensi tinggi untuk pemisahan LTJ seperti La3+ yang cepat dibandingkan dengan PIM. Hal ini dikarenakan pips memiliki luas permukaan 6 kali lebih besar dibandingkan PIM, sehingga bisa menyerap logam lebih cepat dan efisien. Selain itu, pips mampu mengekstrak La3+ 4,4 kali lebih cepat dibandingkan PIM, di mana pips dengan kandungan DIPA hingga 60% memberikan kinerja ekstraksi terbaik tanpa mengurangi stabilitas partikel. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.